Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas praktikum mata kuliah dasar pemrograman week keempat dengan topik di pembentukan pecahan. Di sini kita akan membuat pecahan di mana A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Langsung aja kita coba. Kita buka filenya, kemudian klik cell ISP, kita load file yang mau kita jalankan, di mana nama filenya itu adalah pecahan.lsp. Kita coba nilai A itu sebagai nilai sel berdua, nilai B itu sebagai nilai 2/4, nilai C itu sebagai nilai 7/10, nilai D itu sebagai nilai 8/10, dan yang terakhir mungkin nilai E itu sebagai nilai 4/5. Langsung aja kita coba. Di sini fungsi pembilang ini itu menampilkan nilai pembilang dari suatu pecahan, dan fungsi penyebut itu menampilkan nilai penyebut dari suatu pecahan. Langsung aja kita coba. Pembilang A itu adalah 1, pembilang pecahan B itu adalah 2, pembilang pecahan C itu adalah 7, pembilang pecahan D itu adalah 8, pembilang pecahan yang terakhir yaitu pecahan E itu adalah 4. Lanjut ke penyebutnya. Penyebut pecahan A itu adalah 2, penyebut pecahan B itu adalah 4, penyebut pecahan yang C itu adalah 10, penyebut pecahan yang D itu adalah 10 juga, dan mungkin yang terakhir penyebut yang E itu adalah 6. Kemudian kita lanjut ke fungsi selanjutnya, di mana fungsi add P ini adalah penjumlahan dari dua pecahan, di mana kita tahu penjumlahan pecahan itu rumusnya itu pembilang A kali penyebut B tambah penyebut A dikali pembilang B per penyebut A kali penyebut B. Langsung aja kita coba. Add P, pecahan A dan B itu hasilnya 8/8 atau sama dengan 1. Add B, jumlah pecahan A dan C itu hasilnya 20/20. Penjumlahan pecahan C dan D itu adalah 150/100. Jumlahan pecahan B dan C itu hasilnya 48/40. Dan mungkin yang terakhir kita coba menjumlahkan pecahan C dan E, hasilnya itu adalah 75/50. Lanjut ke fungsi selanjutnya, itu adalah sub P, dimana sub P ini adalah pengurangan pecahan, dimana kita tahu rumus pengurangan dari suatu pecahan itu adalah pembilang yang pecahan pertama kali penyebut pecahan kedua kurang penyebut pecahan yang pertama dikali pembilang pecahan kedua per penyebut yang pecahan pertama dikali penyebut pecahan kedua. Langsung aja kita coba. Pecahan A kurang pecahan B itu hasilnya 0/8 atau sama dengan 0. Pecahan B kurang pecahan C itu minus 8/10. Pecahan A dikurang pecahan C itu adalah minus 4/20. Pecahan D dikurang pecahan D itu hasilnya 0/50 atau sama dengan 0. Dan terakhir mungkin kita coba pecahan E dikurang pecahan yang A, hasilnya adalah 3/10. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya atau fungsi mul P, dimana mul P ini didefinisikan sebagai perkalian pecahan, dimana kita tahu perkalian pecahan itu adalah pembilang pecahan pertama dikali pembilang pecahan kedua per penyebut pecahan yang pertama dikali penyebut pecahan kedua. Langsung aja kita coba. Ini tadi fungsinya mul P. Kita kalikan pecahannya A dan B, hasilnya itu adalah 2/8. Kita kalikan pecahan yang A dan C, hasilnya itu adalah 7/20.
Mungkin kita coba kalikan pecahan A dan E, hasilnya adalah 4/10. Kemudian kita kalikan pecahan D dan E, itu hasilnya 32/50. Dan mungkin yang terakhir kita kalikan pecahan yang B dan yang D, hasilnya 16/40. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu div P, di mana div P itu adalah pembagian dua pecahan, di mana kita tahu pembagian dua pecahan itu adalah pembilang pecahan yang pertama dikali penyebut pecahan yang kedua per penyebut pecahan yang pertama dikali pembilang pecahan yang kedua. Langsung aja kita coba. Kita bagikan pecahan A dan pecahan B, hasilnya itu adalah, sorry, di sini kita salah bikin fungsinya. Seharusnya fungsinya di sini adalah div P, tapi saya buat di sini adalah div aja, jadi terjadi error. Kita coba ulang. Bagian pecahan A bagi B itu hasilnya 4/4 atau sama dengan 1. B bagi C itu sama dengan 20/28. D bagi E itu sama dengan 40/40 atau sama dengan 1. E dibagi A itu sama dengan 8/5. Dan mungkin yang terakhir, A dibagi dengan C, hasilnya itu 10/14. Kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, is equal P, dimana kita akan membandingkan apakah nilai pecahan yang pertama ini sama dengan pecahan yang kedua. Langsung aja kita coba membandingkan nilai pecahan yang pertama, yang pecahan A dan pecahan B itu hasilnya true, artinya nilai pecahan A itu bernilai sama dengan pecahan yang B. Kemudian kita coba lihat B dan C, hasilnya nil, artinya nilai pecahan B itu tidak sama dengan nilai pecahan C. Kemudian kita coba A dan D, hasilnya nil juga. Kemudian kita coba B dan E, hasilnya nil. Dan mungkin terakhir kita coba A dan E, hasilnya itu adalah nil atau bernilai salah. Lanjut kita coba ke fungsi is LFTP, di mana fungsi ini tujuan untuk melihat apakah pecahan yang pertama ini lebih kecil dari pecahan yang kedua. Aja kita coba. Is LTP A dan B bernilai salah, artinya nilai pecahan A ini tidak lebih kecil dari pecahan yang ke B. Kita coba D dan E, artinya bernilai salah juga. Kemudian pecahan B dan C bernilai benar, artinya nilai pecahan B ini lebih kecil dari nilai pecahan C. Kemudian kita coba D dan B, hasilnya nil atau bernilai sama. Kemudian yang terakhir mungkin kita bandingkan antara A dan E, hasilnya benar, artinya nilai pecahan A ini lebih kecil dari pecahan yang E. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada salah pengucapan dan pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.